Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Kiana Motorspeed @Asep Effendi yang sekarang ya namanya. Oke. Di sini saya lagi ini ya, lagi videoin. Tadi sih habis masang-masang ini ya, masang rasio, gear rasio, masang balancer. Karena kalau kruk asnya udah dipasang di sebelumnya ya, di video sebelumnya. Nah, di sini udah saya pasangin semua, mulai dari ini sip drum, gear rasio semua udah. Ini udah di matic ya, jadi udah pada oblak di matic. Jadi rasionya udah saya matic. Terus ini balancernya udah dimodif ya, jadi balancernya lebih ini, lebih apa ini dilas ya ujungnya, biar ada gaya lontarnya lebih gitu, gaya lontar lebih. Nah, untuk ini kruk asnya kruk as modifikasi ya. Nah, ini stangnya pakai stang RE King. Nah, jadi ini perkembangan di Satria FU Drag ya. Perkembangan di Satria FU Drag tuh baru segini ya. Tuh masih acak-acakan dari sini ya. Ini perkembangan Satria FU Drag ya. Ini Satria FU Dragnya baru mau pasang. Tadi mau pasang, cuma ini udah keburu maghrib tuh. Jadi kan mau sholat, mau istirahat lah istilahnya ya, mandi. Jadi nanti paling dilanjut lagi. Ini baru segini. Ini tadi soalnya saya lama sih ngebersihin crankcase-nya ya, karena crankcase-nya tadi kotor, banyak oli. Jadi dibersih-bersihin itu lama sih. Untuk blok ininya, blok pistonnya itu ya. Bloknya ini blok headnya, tutup magnet, tutup kopling. Nah, ini alat-alatnya saya masukin ke kardus. Tadinya sih mau dikelarin hari ini ininya, cuma nggak keboro ya, jadi udah keburu maghrib. Soalnya bengkel juga saya udah tutup. Nah, ini tuh bengkel ya, tuh bengkel, jadi bisa nerima servisan, nerima pembuatan motor balap juga ya. Motor-motornya jadi selain servis, bikin motor balap juga gitu. Cuma memang prosesnya saya ini agak lama karena saya sibuk, jadi ya ini enggak kepegang terus-terusan ya. Nah, ini perkembangannya. Takutnya kan banyak yang nanyain, takutnya ini mah padahal nggak ada mungkin. Cuman ya takutnya aja kan, maksudnya ngupload yang lain-lain terus, mana Satria FU nya yang dragnya kok nggak keluar-keluar ya. Ini lagi proses pemasangan ya. Nih proses pemasangan crankcase-nya tadi habis di lap-lapin, soalnya kotor, banyak olinya. Kan nanti mau dilem, ininya harus bersih ya, biar nempelnya bagus. Soalnya kalau kotor banget ya nanti olinya nyampur sama tanah ya, banyak kan nyampur sama tanah gitu. Biar nggak terlalu kotor banget, kita bersihin ya. Ini tadi sih udah dikasih pertamax, ini bersihin. Tuh ini rasionya ya. Ini udah di matic ya, jadi udah pada longgar. Di matic tuh pada longgar ya. Memang sih namanya nge-matic rasio itu ya sebenarnya mah kayak mendekati rusak gitu ya, karena
di rasio itu kita longgarin, mulai dari ini sip drumnya dilobok-lobokin ya, terus ininya asnya dilobokin, goyang-goyang ya, ininya dilobokin, kuku buat pengangkat girasionya juga dioblak-oblakin ya. Cuman kan ini sebenarnya semata-mata hanya untuk memodifikasi biar apa, biar di putaran tinggi ini bisa dimasukin gigi gitu. Karena kalau masih standar pabrik memang bagus ya, cuman kalau standar pabrik ketika putaran tinggi diinjak tuh agak keras, susah, harus ngendorin gas aja harus kadang pakai kopling gitu ya. Jadi ini dilonggarin, memang sih sebenarnya cepat rusak, cuma ya namanya buat balap ya memang kayak gitu. Namanya buat balap tuh segalanya eksperimen ya. Ini aja nih bandul tuh, udah dibandul nih, lihat titiknya ya. Nah, titiknya nggak asal kan, ini ada sistemnya juga, ada balance-nya bikin kayak ginian. Cuman memang ini ya bikin di tukang bubut ya. Terus kalau ini sih balancer ya saya yang modif biar tinggi si ininya ya. Nih hampir mepet sama ininya ya, aduh. Hampir mepet, jadi ini dilas. Ini gerinjolan fungsinya biar nanti si oli itu, kalau misalkan ada oli di sini tuh ke tendang muncrat. Nah, kalau muncrat tuh jadi biar kayak apa ya, kayak kipas gitu, ngasih pelumasan oli ke kruk as, sama khususnya ke sini ya, nih ke setang seharnya ya. Nih kan setangnya bolong nih, dibolongin buat jalur oli. Nah kan dari sini ini kan dibuat sengaja sama saya dibikin jelek ya, biar si oli nanti kan pasti kenceng ya putaran mesin. Nah otomatis kalau putaran mesinnya kenceng, nanti si oli muncrat kan ke sini, ketendang sama gerigian ini nih. Lasannya sengaja dibikin kayak gini ya, biar nanti ada oli muncrat ke sono gitu. Jadi istilahnya kayak sistem pompa oli, cuman ini saya modif dari balancer. Jadi ini ada fungsinya, banyak fungsinya ya dengan dilas seperti ini. Fungsi yang pertama untuk menambah bobot di ujung ini balancernya, biar si gaya lontarnya itu lebih besar. Cuma memang saya ininya udah ini ya, mas, saya dipapas nih, bokongnya agak ngedekok gitu. Biar apa, biar ini tetap enteng tapi ini gaya lontarnya gede gitu ya, karena di tengahnya ini logak, jadi yang ada cuma bagian sini sama sini. Jadi seperti itu ya. Nah itu biar apa ya, ini fungsinya. Terus yang kedua fungsinya biar si oli nanti terperangkap di sini, terus kelempar ke arah kruk as. Jadi si kruk as kena oli gitu. Karena kan kalau pompa oli adanya di bagian sini ya. Nih yang nyemprot ke arah liner ya, liner blok pistonnya ini, tonjolan ini ya. Nah sedangkan di sini kan ini ngandelin di sini, makanya ini kalau ini halus untuk nyipratin oli ke sini kurang, karena ininya halus rata, jadi untuk nyipratin olinya kurang. Kalau dibikin gerigi gini, dibikin jelek ya, ini saya yang ngelas ya, ini dibikin jelek banget biar si oli terperangkap di sini kan, dari sini crot gitu ya, terus ke sini kelempar pecah. Jadi di sini banyak olinya, ininya juga nih, ini bolong masuk ke sini crot gitu ya, ke si setang
si setang seher ini yang bolong tuh masuk trot dari ini, dari yang gerigi ini, yang balancer. Jadi ya itu fungsinya. Karena apa? Karena memang ini untuk pemasangan ini kan stroke up ya, tuh stroke up. Untuk langkahnya ini kurang lebih di 58 ya, apa kurang gitu. Soalnya pas diukur ada yang kurang dari 58, kadang diukur lagi 58 lebih dikit gitu ya. Jadi ya kurang lebih disitulah di angka 58 mili ya untuk langkahnya. Ini stangnya pakai racking, makanya di sini ada sok-sokannya ya tuh. Di sok ininya. Nah, jadi memang ini udah stroke up, ini pakai stang racking tuh. Jadi dari sini ke sini tuh mangpet karena mungkin ya pas masangnya itu enggak center sama ininya ya, si tukang bubutnya. Alhasil jadi dari sini oli tuh saya tiup tuh nggak bisa mangpet ya, makanya mungkin ini tapi kan kalau setang ini ada bolongnya ya, jadi oli bisa masuk lewat bolongan sini ya, dari sini dari tiupan yang saya modif ini juga biar meceleng ke sini ya, meceleng ke bolongan ini olinya. Karena kalau yang stang standar Satria FPU itu ininya nggak bolong, jadi ngandelin oli dari sini, dari pompa oli ya, cot masuk terus ke sini ke big pan olinya. Nah, ngelumasilah si klaher big pan ini ya, klaher bambunya. Nah kalau ini kan stangnya bolong, jadi walaupun dari sini mangpet pun dari sini bolong, jadi masuk oli lewat yang bolong ini. Nah untuk memaksimalkannya makanya itu ininya saya modif, dilas, dibikin jelek. No ya, lasannya jelek, tapi walaupun jelek saya usahain ini enggak ngebentur sini ke tepi ininya ya, tepi crankcase. Karena kalau terlalu mepet takutnya kan ini goyang-goyang nabrak ke sini, bejat ininya ya. Jadi ini agak lumayan, situ ada jarak segini ya. Nah bisa dilihat jaraknya segitu ya, ada jaraknya. Ini ya fungsinya itu buat nambah bobot torsinya, sama buat nyipratin oli ke setang seher ya, ke kruk as biar adem ya, kruk asnya biar adem. Jadi di sini muter olinya ya, nyiprat jadi kayak gitu. Nah ini bloknya nih, ini bloknya sehernya sih pakai kurang lebih 70 ya. Ini buat bahan eksperimen dulu sih, karena rencana memang saya sih sebenarnya mau buat 200 cc regulasinya. Tapi kan kalau pakai piston 70 itu sama kruk as 58 ini kan udah berapa tuh ya, udah 200 cc lebih. Jadi nggak bisa kalau buat balapan ikutan kelas regulasi 200. Makanya ini cuma buat eksperimennya dulu. Nanti kalau aman pakai kruk as ini, nah baru diturunin sehernya pakai kurang lebih 66 mili biar ketemunya itu kurang lebih 198an ya, kurang lebihnya 198. Karena kalau di balap itu susah mepetin ke angka 200, takutnya gini, bisa aja kita bikin 200 tapi pas disekrut nanti kalau misalkan kita menang disekrut itu, kalau mepet 200 kalau yang tukang nyekrutnya itu salah, bisa-bisa kehitungnya 200 lebih gitu. Makanya ya dikecilin lah, dijauhin dari 200 yaitu 198 minimalnya segitu. Biar apa, biar kalau pas nyekrut nggak ada miskomunikasi atau miss dari apa ya namanya, kecot gitu ya. Karena kalau di balap resmi itu kalau kita menang itu disekrut, dibongkar langkahnya berapa, piston makainya berapa, diameternya. Nanti kalau ketahuan lebih dari 200 cc didiskualifikasi, kita dipecat istilahnya gitu ya, karena kita curang. Nah makanya dibikinnya kebanyakan ya kalau buat regulasi 200 cc itu ya kurang dari 200 cc, tapi yang mendekati 200 cc ya paling kalau stroke 58 ini kurang lebih ya pistonnya 66 lah ya gitu.
Ini kebanyakan emang sih Satria FPU kebanyakan pakai struk standar, cuma saya mau nyoba eksperimen pakai strukan yang 58. Pengen tahu torsinya, pengen lebih gede karena ini udah saya modif. Jadi ini 4 speed doang ya, udah dimodif. Jadi kan standarnya 6 speed, karena ini buat trek pendek. Saya rencana sih kalau punya duit buat balap resmi di jarak 201 meter, makanya kadang paling nyampe gigi 4 kan. Jadi gigi 5 sama gigi 6 nya nggak dipakai istilahnya gitu. Jadi makanya cuma mentok di gigi cuma 4 speed, walaupun memang ini tuh rasio standar, cuma udah saya modif jadi cuma ada 4 kecepatan doang gitu. Jadi di gigi satunya nggak ada, terus gigi 6 nya udah nggak dipakai. Jadi yang pakai cuma dari gigi 2 sampai gigi 5. Nah gigi 2 nya saya pakai buat gigi satunya, makanya memang berat banget kan. Kalau pakai struk standar kasihan, struknya pasti ngeden ya untuk awalannya. Makanya ini dinaikin struknya 58, karena itu tadi gigi 2 nya dipakai buat gigi 1. Nah gigi 2 itu ukurannya itu 1425 ya, 1425, jadi berat banget. Rasio 1425 buat trek pendek itu berat, makanya ya saya ininya struk asnya pakai yang struk apan gitu. Oke, jadi nantikan terus perkembangan di Satria FPU Drag ini. Kalau ada kesalahan kata atau ucapan dari saya mohon maaf ya lur, karena saya juga hanya manusia biasa yang bisa salah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.